pembangunan underpass dan jalan layang flyover terancam mundur dari jadwal yang ditargetkan. Proyek ditargetkan selesai akhir tahun 2017, kini baru percepatan pembenahan atau finishing. Proyek yang kontrak pembangunannya satu paket dengan sistem multi-year tersebut yaitu flyover Simpang Surabaya dan underpass Jembatan Brawe di depan Mall Matahari Banda Aceh. PPK flyover dan underpass T. Herman di ruang kerjanya mengatakan penyebab belum selesainya proyek karena masalah kejadian di luar kendali, di mana saat terakhir pekerjaan underpass debit air yang sangat besar keluar dari tanah. Tekanan air menurut hasil penelitian ITB bisa diangkat ke atas dengan penguatan struktur bangunan sumpit atau bak penampung dan jalan di bawahnya. Hal yang sebetulnya itu pasti ada dalam adendum masa kontrak penambahan waktu. Cuman belum diikuti dengan proses pengurusan perpanjangan izin multi-year kontrak. T. Herman mengakui sudah adendum tambahan waktu pada awal November lalu. Apalagi pengurusan perpanjangan izin multi-year kontrak ke Menteri Keuangan juga sedang dalam proses. Diharapkan dengan keterangannya ini masyarakat tidak salah paham jika dalam percepatan pembenahan masih ada pekerjaan di seputaran proyek. Proses pengurusan perpanjangan izin MIC sampai dengan tahun 2018 ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi underpass dan flyover ini kan satu kontrak ya. Nah, rupanya kemarin pada saat terakhir kita di underpass itu ada satu istilahnya keadaan kahar di mana suatu keadaan yang tidak bisa atau di luar kendali kedua belah pihak. Jadi kemarin kita pas dapat masalah itu, masalahnya apa? Masalahnya air yang sangat besar, debit air yang sangat besar keluar dari tanah. Jadi setelah itu kita panggil tim ITB untuk melakukan penelitian. Memang setelah tim itu keluar diputusin bahwa memerlukan perkuatan pada struktur sampit dan jalan di bawahnya itu untuk mencegah beban aplit akibat air yang sangat besar tadi. Jadi penyebabnya air sangat besar dari bawah. Jadi setelah itu kita berproses melakukan pembahasan mulai dari Balai sampai ke Jakarta, dan di Jakarta diputusin kita akan melakukan perpanjangan kontrak sampai dengan 2018. Nah, karena ini emisi kita di berakhir 2017, kita melakukan pengajuan ulang perpanjangan emisi ke Kementerian Keuangan. Sekarang prosesnya sudah di Menteri PU dan mungkin insya Allah dalam minggu ini kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu nanti kita akan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Jembatan, kita akan melakukan perpanjangan sampai dengan akhir Desember. Akhir Februari 2014. Nah, status sekarang pun sendiri kita sudah ada itu dari dulu sampai Desember 2017. T. Herman mengatakan untuk flyover Desember ini sudah bisa dilewati dengan uji coba buka tutup. Sementara underpass diupayakan bisa beroperasi pada 2018 awal, tinggal mencegah beban unplit akibat tekanan air saja. Tim Liputan TVRI melaporkan.